Berarti itulah pentingnya untuk membatasi penggunaan media sosial buat anak-anak. Nah, kalau sebagai orang tua sendiri gitu, berarti kan juga harus turut berperan dong berperan aktif lah untuk membatasi ini gitu. Nggak bisa cuma nyuruh, kamu jangan main aja ya gitu. Sebaiknya tuh untuk orang tua tuh perannya seperti apa, Kak? Jadi ada salah satu cara yang aku suka pakai juga nih ya, gitu. Namanya collaborative problem solving, yang buat namanya Rose Green. Jadi di situ ada beberapa step yang bisa dilakukan ketika anak kita udah kayak semacam kecanduan sama sosial media. Yang pertama adalah kita harus kenalin dulu nih apa yang jadi kebutuhannya mereka. Karena anak ini main sosial media itu alasannya bisa beda-beda. Kayak misalnya kalau dia main sosial media karena dia bosen gitu, itu kan akan berbeda dengan ketika dia main sosial media karena dia suka fotografi lalu dia pengen posting. Ada yang memang pengen lihat sesuatu yang cari bahan yang kreatif gitu. Dan itu tidak bisa disamain dengan anak yang memang hanya nonton lihat sosial media itu aja terus kayak nggak bisa berhenti gitu. Yang satu cuman lihatnya sesekali buat kreatif, yang satu lihatnya banyak banget yang sampai kecanduan. Jadi harus kenalin dulu pertama nih kebutuhannya dia tuh apa. Apakah dia pengen dihargai dan merasa mendapatkan penghargaan itu lewat sosial media, atau memang dia lebih ke mencari sarana untuk kreativitas dan nggak punya wadah lain selain si sosial media gitu. Jadi orang tua pertama harus kenalin. Nah, lalu yang kedua, orang tua berusaha menyebutkan si kebutuhannya si anak itu, tapi juga menyebutkan kekhawatirannya si orang tua. Kayak misalnya ketika misalnya Mbak Anggi suka banget sosial media, terus nggak bisa berhenti karena misalnya ngeliatin terus ya nggak kelar-kelar. Karena apalagi kalau kayak aku nih orangnya visual, kayak seneng kan lihat yang estetik gitu. Seneng yang lihat yang estetik ya gitu. Nah, kita suarain itu dengan cara mirroring. Jadi orang tua bisa mengatakan apa yang kira-kira dirasain oleh si anak dan apa yang jadi kebutuhannya anak. Misalnya, oh iya Mbak Anggi, kamu suka banget ya lihat ini media sosial ini karena kamu suka hal-hal yang visual dan kamu suka lihat gambar yang bagus-bagus ya gitu. Nah, itu akan meningkatkan engagement nggak sih Mbak Anggi? Oh, itu dulu pertama tahapnya ya? Betul, jadi kayak kemudian Mbak Anggi kan jadi lebih tertarik ya, tidak merasa lagi mau dikasih batasan nih, betul kan? Nah, tapi kemudian orang tua mulai mengungkapkan batasannya dalam bentuk iMessage. Nah, iMessage itu adalah kita akan bilang, saya merasa khawatir. Jadi setelah kita bilang tadi, Mbak Anggi kayaknya kamu suka banget ya lihat media sosial, tapi Mama khawatir kalau kamu lihat sosial media terus, nilai kamu akan cenderung lebih turun dibanding sebelumnya. Berarti itu teknik yang bisa ditiru ya para orang tua di rumah, jadi menggunakan teknik iMessage itu tadi. Betul, kita bisa pakai iMessage dan menggabungkan dengan kebutuhannya anak tersebut. Betul. Nah, kemudian ketiga adalah kira-kira nih orang tua kalau misalnya dia mau anaknya terlibat dalam agreement ya, dalam kesepakatan, tentu harus dengan persetujuan si anak ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih Mbak Anggi, aku kasih saran ke Mbak Anggi kita coba A, B, C, D, E ya, tapi Mbak Anggi nggak suka, kira-kira Mbak Anggi akan ikutin nggak sih? Iya sih, malah cenderung untuk menolak ya. Betul. Nah, oleh karena itu yang namanya collaborative problem solving itu memang kolaborasi dari dua belah pihak. Jadi orang tua baiknya bertanya setelah dia bilang, kamu kayaknya suka lihat yang visual-visual, tapi Mama khawatir kamu nanti nilainya jelek kalau kebanyakan main media sosial. Jadi menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap bisa lihat visual tapi nilai kamu tidak turun? Jadi bertanya sebisa mungkin anaknya yang jawab gitu. Terus kayak misalnya Mbak Anggi mungkin akan kasih ide, mungkin aku bisa lihat media sosial sekian menit aja gitu. Nah, jadi idenya sebisa mungkin munculnya dari si anak, bukan dari orang tuanya. Betul. Karena kalau dari orang tua tentu akan jadi ancaman ya. Jadi anak tuh nggak ngerasa kayak dinasehatin banget langsung gitu ya. Justru dia itu harus kita ajak tadi kolaborasi tadi dengan step-stepnya, ada yang iMessage, kemudian diskusi gitu. Betul, dan ditanya menurut kamu gimana ya kalau orang tua masih kayaknya
belum sepakat, kayaknya itu terlalu banyak deh. Orang tua boleh bilang, dan di situ ada negosiasinya itu juga. Salah satu cara untuk membatasinya gitu. Betul. Ya, bukan tiba-tiba langsung jangan stop gitu. Betul. Oke.